Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kemarin kita sudah selesai pelajaran maf'ul mutlak ya. Sekarang masuk ke maf'ul li ajli. Bagian keempat ya, nomor 4, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, sebentar ya, hapus dulu. Maf'ul li ajli ini satu halaman saja ya. Terlihat al-maf'ulu li ajli ya, namanya itu ada 3 ya. Kitab nahwunya, ini kitab nahwu punya kita. Namanya ada al-maf'ulu li ajli atau al-maf'ulu min ajli atau al-maf'ulu lahu. Itu namanya. Di maf'ul li ajli ini, maf'ul li ajli namanya, atau maf'ul min ajli atau maf'ulah. Dia adalah masdar qalbi mansubun. Masdar qalbi mansubun. Maksudnya masdar qalbi, masdar yang berkaitan dengan hati. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Dan tandanya bisa menjawab pertanyaan limadha, kenapa? Nah, jadi maf'ul li ajli ini dia masdar qalbi mansub. Masdar qalbi mansub, masdar yang berkaitan dengan hati. Mansub, kedudukannya mansub, menerangkan sebab terjadinya fi'il. Jadi menerangkan sebab terjadinya kata kerja. Di antaranya ya, kata-kata atau masdar qalbi ini ya, masdar qalbi ini di antaranya adalah hubban. Ini bukan hubba ya, fathah 2, hubban. Tambahin fathahnya 1. Hubban ya. Hubban. Kemudian rogbatan, ihtiraman, khasyatan, ta'atan, ta'liman, khaufan, ibtigha'an, tashji'an, syukran. Hubban. Ma mana hubban di sini? Suka. Suka atau cinta ya. Hubban. Kemudian rogbatan. Sama ya, Sir? Rogbatan na'am ya. Rogban juga sama, bisa mana? Rindu. Mungkin rindu ya. Rogbah itu bisa mau, bisa cinta, bisa suka, mungkin bisa rindu, nggak masalah ya. Rogbah. Tapi rogbah ini nanti ada 2 ya. Mungkin bisa jadi rogbah an atau rogbah fi. Di sini ada contohnya nggak rogbah? Maka rogbatan fi, nah ada fi, ada an ya, hati-hati ya. Kalau rogbatan fi maknanya adalah hubban, sama, cinta. Tapi kalau rogbatan an artinya adalah benci. Ya. Nah. Seterusnya ihtiraman. Ihtiraman, mana ihtiram? Menghargai.
menghargai atau penghargaan gitu ya, menghargai atau memuliakan, itu mananya boleh. Ihtiram, menghargai. Khasyah, Takut. takut. Nah, ta'ah, Taat. taat. Nah, jadi untuk maknanya nanti ya, ini kata-kata artinya saja dulu, arti secara katanya dulu. Nanti untuk maknanya disesuaikan dengan kalimatnya. Ta'diman, mengagungkan, nama atau pengagungan. Sahih. Khaufan, takut. Ibtigaan, Berharap. berharap, nah atau harapan ya. Tasyi'an, Dukungan. mensupport, itu tasyi' ya. Syukran, Terima kasih. terima kasih. Nah, baik, nanti kita lihat ya arti-artinya yang disesuaikan dengan kalimatnya. Al-misal, contohnya, khafadtu sauti ihtiraman li abi. Khafadtu sauti ihtiraman li abi. Perhatikan kata ihtiraman, ini masdar qalbi. Kata ihtiraman. Jadi khafadtu sauti, mana khafadtu sauti ihtiraman li abi? Saya merendah suara saya. Ihtiraman li abi, menghargai ayah saya. Nah, di khafadtu sauti, saya merendahkan suaraku. Ihtiraman li abi, untuk menghargai ayah saya. Di suaranya dipelankan, tidak bentak-bentak begitu ya. Nah, di sini perhatikan kata ihtiraman, ini termasuk masdar qalbi dan dia mansub. Maka i'rabnya ini i'rabnya semuanya sama nih. Ya. I'rabnya maf'ulun li ajli mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. I'rabnya semuanya begitu. Di maf'ul li ajli mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Contoh yang kedua, safartu ila Makkah ragbatan fil haji. Saya bersafar ke Mekah. Nah, ragbatan fil haji. Oh, karena masuk untuk berhaji. Karena untuk berhaji atau suka melaksanakan haji atau ingin melaksanakan haji. Jadi safartu ila Makkah, saya pergi ke Mekah. Ragbatan fil haji, karena ingin melaksanakan haji. Ingat di sini ya, fi, lihat fi. Fi maknanya adalah, kalau ada ragbatan fi maknanya adalah hubban, cinta, suka, senang ya, atau ingin. Ragbatan fil haji, saya ingin melaksanakan haji atau suka melaksanakan haji. Di sini ragbatan fi, karena nanti ada ragbatan an, gitu ya. Bedakan. Kalau ada ragbatan fi artinya suka ya. Kalau ada ragbatan an artinya benci. Itu beda huruf saja atau beda kata bantunya, artinya lain. Kemudian ragbatan i'rabnya sama dengan ihtiraman, maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Yang ketiga contohnya, sajada Muhammadun syukran lillah. Apa maknanya? Muhammad sujud, syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Nah, ya. Sajada Muhammadun syukran lillah, Muhammad sujud bersyukur kepada Allah. Syukran masdar qalbi maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. I'rabnya sama semuanya. Contoh berikutnya, nusolli ta'atan lillah. Kami sholat taat kepada Allah. Nusolli ta'atan lillah, kami salat untuk menaati Allah atau taat kepada Allah. Di sini ada kata ta'atan masdar qalbi ya.
Maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, gampang ini insyaallah. Seterusnya nuhafidhu ala sihhatina khasyatal maradi. Apa maknanya? Menghafal menjaga kesehatan karena takut sakit. Nah, nuhafidhu maknanya adalah menjaga ya. Nah, nuhafidhu ala sihhatina, kami menjaga kesehatan kami, khasyatal maradi, ditakutkan sakit atau takut akan sakit, gitu ya. Jadi khasyata maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf, al-maradi mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Berikutnya irtadaitul mi'tafa khasyatal baradi. Sama dengan Saya memakai jaket karena takut dingin. sahih. Irtadaitul mi'tafa, saya memakai jaket, khasyatal baradi, takut kedinginan. Ya. Di khasyah i'rabnya sama ya dengan khasyatal maradi sama. Dan i'rabnya juga dua-duanya sama ya. Di khasyata maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-maradi dan al-baradi itu i'rabnya juga sama, mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Begini, sahal insyaallah ya. Ini hanya beberapa saja ya, kalau tidak salah masih ada lagi untuk masdar qalbinya ini. Nanti yang Anda temukan segini. Yang Anda temukan segini. Mungkin bisa jadi ada lagi. Intinya untuk maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ulah, dia masdar qalbi mansub, ya, masdar qalbi mansub. Itu saja. Tanda nasabnya fathah. Nah, hanya ini saja mungkin untuk maf'ul li ajli. Ada pertanyaan? Sahal insyaallah. Soal. Berarti ini diambil dari masdar ya Ustaz? Nah, masdar. Diambil dari masdar ya. Tapi masdar yang berkaitan dengan perasaan itu ya. Nah, perasaan dengan hati. Sahih. Baik, nah, soal ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita terus ke sini ke maf'ul fi. Jadi maf'ul banyak ya. Jadi maf'ul li ajli itu bisa menjawab pertanyaan 5 tadi ya. Apa belum dipraktekkan misalkan. Khafadtu sauti ihtiraman li abi, ya. Saya merendahkan suaraku memuliakan orang tuaku. Atau bisa menjawab pertanyaan 5 tadi. Kenapa engkau suaranya dipelankan misalnya, atau kenapa memelankan suaramu? Saya memelankan suaraku ihtiraman li abi, begitu ya. Jadi bisa menjawab pertanyaan 5, dan semuanya begitu bisa. Itu masdar qalbi atau al-maf'ul li ajli. Sekarang masuk ke maf'ul fi. Maf'ulun fihi, dengan kata lain, ingat ya, ini dengan kata lain disebut dengan dhorof. Jadi dhorof itu kenapa dia mansub-mansub? Nah ini, karena maf'ulun fihi itu termasuk ke al-mansubat. Gitu ya. Kita lihat di sini, al-maf'ulun fihi ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il dan bisa bermakna fi. Maf'ulun fi, ana ulangi lagi ya. Maf'ulun fi nama lainnya adalah dhorof. Maf'ulun fi nama lainnya adalah dhorof, atau dhorof nama lainnya adalah maf'ulun fihi, gitu ya. Jadi kenapa dia dhorof selalu mansub? Karena termasuk ke al-mansubat. Dia adalah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Bisa artinya fi. Dan dhorof itu ada 2. Ada dhorful zaman dan ada dhorful makan. Kata keterangan zaman, waktu. Dan ada dhorful makan, kata keterangan tempat.
Kita lihat Dorful zaman dulu sebelah kanan. Lihat. Ada kata godan. Godan besok ya. Duhron, waktu duhur. Asron, waktu asar. Syahron, bulan. Ya. Muddatan, selama. Qabla, sebelum. Ba'da, setelah. Sanatan, ya, tahun. Nanti disesuaikan maknanya ya dengan kalimat. Lahdotan, sebentar. Yauman, hari. Lailatan, malam. Al-yauma, hari ini. Al-lailata, malam ini. Ya, jadi ada al-yaum misalkan. Al-yauma ana adhabu ilal madrasah misalkan. Jadi al-yauma dia dorong. Al-ana, sekarang. Sobahan, pagi-pagi. Masaan, sore hari, petang. Aman, tahun. Sanawatin, tahun, bertahun-tahun. Disesuaikan dengan kalimatnya. Kemudian darful makan, ya. Ada amama di depan, wara'a di belakang, yamina kanan, ya, sebelah kanan, yasar sebelah kiri, kemudian shimal sama ya kiri, janub sebelah selatan, syarqa timur, gharba barat, syamal utara. Perhatikan ya antara samal dengan shimal tuh hampir sama. Kalau shimal artinya kiri, kalau syamal itu arah mata angin ya utara. Wasat ya atau wasto tengah, fauqa di atas, tahta di bawah, kurba dekat, baina di antara, inda pada, haula sekitar, nahwa arah, kemudian tilqa'a di depan ya atau depan. Ini dorof zaman dan dorof makan. Ini yang Anda temukan ya, mungkin masih ada lagi. Apa Ustaz? Simal sama yasar itu sama kiri ya? Nah, simal dengan yasar sama kiri. Tidak Kalau sebatin ya. kapan-kapan itu apaan? Kapan-kapan? Ya deh. Fima Bahasa ba'd. Arab. Oh gitu. Nah, Juga dari. kapan itu fima ba'd. Tapi itu nggak masuk ke sini ya. Ini Ustaz tambahan kali kemarin ya, amsi. 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 Sahih, betul amsi ya. Cuman amsi ini dia nanti masuknya ke mabni ya. Oh, maaf nih ya. Nah, jadi ada beberapa dorof yang mansub dan ada beberapa dorof yang mabni ya. Oh, Gitu. Nah, amsi betul, dia dorof juga. Cuman masuknya ke yang mabni. Gitu ya. Nah, betul. Amsi itu dia dorof betul ya. Tapi masuknya ke al-mabniyat. Nah. Ada lagi? Usbu'un Ustaz, pekan. Nah, usbu'an misalkan. Ya, satu pekan. Oh ya, usbu'an ya. Nah, misalkan itu apa? Misalkan adhabu bukan adhabu ya. Sa'askunu misalkan ya. Sa'askunu fi Jakarta usbu'an. Maknanya saya akan tinggal di Jakarta selama satu pekan. Begitu. Nah, saya usbu'an atau syahron sama ya. Itu. Jadi ini hanya yang Anda temukan saja, mungkin banyak lagi yang lainnya tergantung. apa tulisannya Ustaz? Usbu'an, usbu'. Usbu'an. Artinya pekan ya. Minggu. Di usbu'an satu pekan. Mabni itu hanya memiliki satu harokat. Nah, Usbu'an mabni juga bukan? enggak mabni. Oh, mansub ya. Usbu'an tidak mabni, nah, masuk ke mansub. Yang mabni itu tadi al-amsi itu mabni. Kalau mil itu termasuk zorot Pak Ustaz? Tergantung Oh kalimatnya. iya, tempat ya. Oh iya. Tergantung kalimatnya. Kalau misalkan dahabtu misalkan dahabtu ila sahra milan misalkan. Milan atau mailan ya. Di sini 50 lebih.
Apa yang dorob misalkan? Contohnya. Atau mil. Intinya tergantung kalimatnya ya. Tergantung kalimatnya. Apakah dia menunjukkan dorob? Dorob. Nah, atau menunjukkan maf'ulun bihi. Tapi yang barusan maf'ulun. Dorob. Lah ya, apa yang dorob contohnya? Mil. Kalau itu maf'ulun bihi. Dahab misalnya milan. Saya pergi satu mil. Lah. Mungkin yang dorob apa? Enggak termasuk jorok ya Ustaz? Nah, tidak. Tapi untuk dorob intinya nanti dilihat kalimatnya ya, karena bisa jadi beda-beda kedudukan. Mungkin bisa jadi maf'ulun bihi ya, atau mungkin bisa jadi dorob, tergantung kalimatnya. Tapi ini beberapa dorful zaman dan dorful makan ya. Bisa jadi masih banyak lagi yang belum termasuk di sini ya. Ini hanya yang Anda temukan saja. Contoh misalkan, kita lihat sini. Sini kita temukan contoh-contohnya. Contohnya, nah hapus dulu. Ini berantakan dari yang dulu. Dorful zaman, contoh kalimatnya misalkan sa'azuruka yaumal jumu'ati. Nanti kan kata yauma di situ. Sebentar ya. Kita beresin dulu hapusnya. Baik, contoh kalimat dorful zaman sebelah kanan, sa'azuruka yaumal jumu'ati. Sa'azuruka yauma al-jumu'ati. Sa'azuruka, saya akan mengunjungimu ya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Sa'azuruka fi'il fa'il, saknya saufa, singkatan dari kata saufa. Azuruka ana, fa'ilnya ana. Azuru fi'il mudhari', kemudian ka-nya dhamir muttasil, kedudukannya mansub maf'ulun bihi. Kemudian yauma dzarfuz zaman mansub wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Al-jumu'ati mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi sa'azuruka yaumal jumu'ati, saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Itu contohnya. Mafhum? Ini contoh yang pertama. Insyaallah ya. Kemudian qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Apa artinya ini? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Mada? Qala, dia berkata, Ya berkata, Rabbi inni da'autu qaumi. Ya Tuhanku, ini da'autu qaumi, sesungguhnya saya mendakwakan atau berdoa untuk kaumku lailan wa naharan, malam sepanjang malam, siang malam. Nah, atau malam siangnya kalau dibalik, lailan wa naharan. Ini malam kemudian siang terus ya, berdakwah, mendoakan. Doakan atau berdakwah kepada kaumnya. Dan ini perkataan siapa? Nabi Nuh ya Ustaz? Nuh, sahih.
Nah, lailan di sini dia darfu zaman mansub wa alamat nasbihi al-fathah ya, atau maf'ulun fi mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Nah. Kemudian waja'u abahum isya'an yabkun. Apa maknanya? Waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka datang kepada ayah mereka Isya'an pada yabkun. waktu isya. Sahih, pada waktu isya yabkun. Yabku dalam keadaan menangis. Sahih, na'am. Waja'u abahum isya'an yabkun. Waja'u, mereka datang. Abahum kepada ayah mereka. Isya'an, pada waktu isya, ya, darfuz zaman, yabkun. Dan mereka ketika datang pada ayahnya, itu dalam keadaan menangis. Bukan dalam keadaan menangis, dia sengaja nangis gitu ya. Nah, artinya dalam keadaan menangis, mereka datang itu menangis. Dan menangisnya itu hanya bohong-bohongan saja ya. Dan ini kisah siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Naam, itu ya dia. Saudara-saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf. Jadi mereka datang kepada ayahnya pada waktu isya, dan mereka datangnya itu dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena telah meninggalkan Yusuf. Nah, supaya ayahnya percaya gitu, ya, bahwa Yusuf itu benar-benar tertinggal atau benar-benar mati, bukan karena mereka, bukan karena disengaja. Taib, sumtu sanawatin fi Makkah. Saya sumtu berpuasa sanawatin fi Makkah. Bertahun. Nah, sanawatin maknanya bertahun-tahun ya, atau bisa maknanya beberapa tahun di Makkah, di Mekah. Nah, perhatikan kata sanawat, ini mansub juga. Tapi mansubnya dengan apa? Kasroh. Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Jama' muannas salim. Nah, karena jama' muannas salim. Ya. Jadi ya, darfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jama'u atau minal jam'i muannas salim. Jam'ul muannas salim. Falabista sinina fi ahli Madyan. Apa maknanya? Falabista, engkau tinggal. Nah, sinina fi ahli Madyan, beberapa tahun fi ahli Madyan, di ahli Madyan. Atau sinina bisa beberapa tahun atau bertahun-tahun boleh ya. Falabista sinina fi ahli Madyan. Dan sinin ini darfuz zaman mansub. Tanda nasabnya dengan apa di sini? Ya. Dengan ya. Kenapa dengan ya? Jama' muzakkar salim. Sahih, karena jama' muzakkar salim juga. Nah, i'rabnya ada di sini. Yauma, ya, darfuz zaman mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Ini yauma, i'rabnya sama ya. Yauma, lailan, isya'an, sanawat, sanawat dan sinin hanya berbeda tandanya saja ya. Hanya berbeda tandanya saja. Kalau yauma, lailan, isya'an itu sama dengan yauma, darfuz zaman mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Akan tetapi sanawatin dan sinin, kalau sanawat dia darfuz zaman mansub, tanda nasabnya kasrah. Adapun sinin darfuz zaman mansub, tanda nasabnya ya. Nah. Mafhum, ada pertanyaan untuk contoh ini? Mana Ustadz, ini kan yang zorof mansub ini mu'rab ya Ustadz? Nah. Berarti ketika nanti dia di kalimat, dia punya i'rab lain sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat Ustadz? Betul. Nah. Berarti bisa majrur nanti ya Ustadz ya? Nah. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Ingat ya, kalau dorok itu dia mansub, tapi kalimat ini bisa jadi bukan dorok, mungkin bisa jadi maf'ulun bih, atau mungkin bisa jadi mudhaf ilaih atau yang lainnya.
Tergantung kedudukan ya, tergantung kedudukan nanti dan tandanya, tergantung kalimatnya. Di sini kita contohkan sebagai dorof. Kata yauma lailan isya'an sanawatin dan sinin di sini ya, di sini sebagai dorof contohnya. Akan tetapi apa kalimat ini hanya mewakili dorof saja? Tidak. Bisa jadi nanti kalimatnya mungkin ke dalam keadaan mudhofun ilaih, ya, mungkin dalam keadaan nasabnya bukan dorof, bisa jadi begitu. Tergantung kalimatnya dan pemahaman maknanya. Dorof. Tapi kalau dia mansub Ustaz sudah pasti dzorof ya Ustaz. Kita i'rabnya maf'ul fih. Lah, enggak mesti. Oh, enggak mesti. Mungkin bisa jadi maf'ulun bih. Kalau maf'ul bih kayak gimana Ustaz? Boleh contohnya nggak Ustaz? Misalkan ya, kata betul atau apa contoh maf'ulun bih misalkan ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa ya? Maf'ulun bih belum ada anak. Mungkin kalau misalkan mubtada ya bisa. Al-lailu mudlimah misalkan. Al-lailu mudlimah. Atau al-lailu mudlim, afwan. Al-lailu mudlim ya. Al-lailu mudlimun misalkan. Ini mubtada. Taib. Maf'ulun bih belum bisa memberikan contoh. Bu Sela. Nah Ustaz nggak apa-apa. Lebihnya ke dorof ya, kalau dia mansub ke dorof sahih, ke dorof. Lebih banyaknya ke dorof. Nah, kalau dia mansub sahih lebih banyaknya ke dorof. Kecuali kalau misalkan marfu mungkin lain. Sumtu sanawatin fi Makkah, nah ini ke dorof. Masyaitu sanawatin sama ya. Saya jalan bertahun-tahun ini ke dorof juga. Sahih berarti lebih banyak ke dorof ya. Kalau dia dalam keadaan mansub ke dorof. Atau ada yang memberikan contoh yang maf'ulun bih contohnya? Baik, intinya begini ya. Ini untuk kalimat dorof ini untuk memahami maknanya, dipahami maknanya apakah dia dorof zaman atau mungkin yang lainnya. Tapi tidak semua kalimat ini mungkin dorof ya, bisa jadi kedudukannya yang lainnya, bisa jadi kedudukannya yang lainnya. Akan tetapi ketika diberikan contoh misalkan maf'ulun bih kan agak bingung, nggak ada kebanyakan dorof saya. Busela, barakallahu fiik. Untuk kalimat-kalimat ini ya, dalam keadaan mansub saya. Nah Ustaz, kalau ini misalnya syahid al-yauma jumu'ati. Nah kalau keterangannya sih di situ Anda nyari di searching Ustaz, al-yauma itu menunjukkan maf'ul bih karena tidak sebagai objek, bukan keterangan waktu gitu Ustaz. Gimana? Arti mana kalimatnya? Syahid itu al-yauma jumu'ah. Syahid itu al-yauma jumu'ah. Al-Jumu'ah atau Jum'ah saja? Jumu'ah ya. Jum'ah mana? Yaumal jam apa sih? Jum'ati Ustaz. Oh apa Ustaz, nggak ada alnya Ustaz. Syahidu yaumal jum'ati. Berarti mudhof ya? Anam. Syahidu yaumal jum'ati. Syahidtu yaumal jum'ati.
Kalau di sini sih penjelasannya yaum di sini bukan pada hari Jumat atau keterangan waktu, tetapi objek yang disaksikan, Ustaz. Oh, sahih. Nah, mana mafhum? Taib. Naam, sahih. Di sini berarti dilihat dari makna. Dia kalau dia maf'ulun bihi, ya, kalau yaumanya maf'ulun bihi, maka syahid itu yang disaksikannya adalah yaumnya. Gitu ya. Yaumnya. Jadi syahid itu saya menyaksikannya adalah yaumul jum'ah. Menyaksikan yaumnya, ya, menyaksikan harinya. Tapi kalau syahid itu yaumul jum'ah bisa maknanya dorof. Bisa dorof artinya saya bersaksi pada hari Jumat. Mafhum nggak? Iya. Nah, begitu ya. Ini berarti disesuaikan dengan makna. Dengan kalimat makna jumlahnya, lihat. Kalau maknanya maf'ulun bihi, maka syahidtunya, mana syahidtu yaumul jum'ah adalah saya menyaksikan yaumul jum'ah. Yang disaksikannya adalah yaumul jum'ahnya, hari Jumatnya. Gitu ya. Jadi bukan pada hari Jumat, tapi yang disaksikannya adalah hari Jumatnya. Wallahu ta'ala alam ya, kalau menurut anak ini lebih condong ke dhorof. Zorof. Nah. Jadi syahid itu dari segi makna ya, dari segi makna yang Anda tahu ya, ini lebih condong syahid tu yaumul jum'ah, saya menyaksikan pada hari Jumat. Jadi yang disaksikan itu bukan hari Jumatnya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat artinya ya, saya menyaksikan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu yang disaksikannya gitu. Kalau mungkin ditambahin dengan kata-kata yang ini bisa jadi. Tapi wallahu ta'ala bisa jadi ini dua ya. Bisa maf'ulun bihi dan bisa dhorof. Akan tetapi lain maknanya agak sedikit berbeda ya. Wallahu ta'ala alam, kalau menurut ana ini lebih condong ke dhorof. Secara artinya gitu ya. Benar juga kalau maf'ulun bihi benar, tapi tafsirannya tadi ya, tafsirannya adalah syahidtu yaumul jum'ah, saya menyaksikan hari Jumat. Jadi yang disaksikannya adalah hari Jumat, itu makna i'rabnya maf'ulun bihi. Tapi kalau syahidtu yaumul jum'ah, saya menyaksikan pada hari Jumat, maka kalau maknanya pada hari Jumat itu masuknya ke dhorof. Mafhum? Insyaallah. Jazakallah. Barakallahu fiik. Kalau anak boleh kasih contoh Ustaz, misalnya maf'ul bih. Safar tu lailan tawilan, bisa nggak Ustaz? Safar tu lailan tawilan, itu lailannya jadi maf'ul bih nggak? Tawilan. Sahih, nah, betul. Maf'ulun bihi ini Rupiah atau lebih tepatnya dzaraf Ustaz? Yang mana Ustaz? lah, maknanya bisa lain gini. Bisa maf'ulun bihi, bisa dzaraf. Maknanya begini. Kalau dia maf'ulun bihi ya, jadi safartu lailan tawilan, kalau dia maknanya maf'ulun bihi, ini dia safarnya itu merasakan lama banget. Oh, nah. Tapi kalau safartu lailan tawilan, safar pada malam yang panjang misalkan, gitu ya, itu berarti maksudnya ke dhorof, gitu ya. Jadi dilihat dari mana ya? Nah, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Wah iya. Ahsan barakallah. Muncul ya ini ya. Anak butek nih kalau memberikan contoh yang kayak gini. Saya ahsan barakallah contoh-contohnya. Ini dilihat dari mana ya? Safar tuh misalkan lailan tawilan. Tapi wallahu ta'ala alam ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau menurut ana untuk kalimat safar tuh lailan tawilan ini lebih cenderung ke maf'ulun bihi. Wallahu ta'ala alam. Gimana menurut antum? Ustadz, kalau anak pikir dikatakan bahwa dia maf'ul bih, kalau fiil tersebut adalah fiil yang membutuhkan maf'ul bih, gimana Ustaz? Kayak itu kan dia membutuhkan maf'ul bih Ustaz. Lakin syahid itu maf'ulun bihnya yauma itu nggak cocok. Oh gitu. Nah, betul dia membutuhkan maf'ulun bih ya. Syahid itu mada. Lakin kalau syahid itu yauma nggak cocok. Berarti nggak bisa dikatakan seperti itu ya Ustaz? Nah, nggak bisa dikatakan. Makanya kata anak juga untuk syahid itu yaumul jum'ah, ini harusnya ada kata-kata lain setelahnya. Belum lengkap kalimatnya kalau sini. Kenapa? Karena syahid itu betul dia membutuhkan maf'ulun bih, akan tetapi maf'ulun bih yauma kurang pas secara makna.
Jadi menyaksikan yaum. Apa yang disaksikan dari yaumnya? Gitu ya. Tapi kalau misalkan syahid tu yaumal jum'ati kuratal qadam, misalkan ya, contoh lainnya. Baru kuratal qadamnya adalah maf'ulun bihi, yaumanya masuk ke dzaraf begitu. Pak, mafhum? Insyaallah Ustaz. Baik, ahsantun, barakallahu fikum. Masyaallah ya, luar biasa contoh-contohnya. Ada lagi yang berikan contoh? Atau masukan? Kelas, Mafi? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke dzaraf makan. Dzarful makan atau kata keterangan tempat. Contohnya jalastu amamak. Kalau ini jelas ya. Jalastu amamak. Maknanya apa? Saya duduk di depanmu. Nah, saya duduk di depanmu ya. Amaka berarti dzarful makan mansub. Wa alamatun nasbih al-fathah wa huwa mudhaf dan ka-nya mudhafun ilaihi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Apa artinya? Sungguh Allah telah ridho kepada orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Berbaiat di bawah pohon. Sahih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin id yubayyi'unaka yang telah membaiatmu tahta syajarah di bawah pohon. Ini jelas ya, tahta. Fawalli wajhaka syatr. Syatr kalau tidak salah belum ada ya di atas. Itu masukin syatr. Syatr enggak ada. Syatr satu ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa maknanya? Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sahih. Ini fawali wajhaka. Palingkan wajahmu, arahkan wajahmu. Syatrul Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Dan ini kisah apa ini? Ketika Nabi berkiblat di Masjidil Aqsa, Pak Ustaz. Sahih. Naam. Ketika salat ia berkiblat, maka disebut dengan ada masjid disebut dengan apa? Masjid Qiblatain. Nah, gitu ya. Masjid memiliki dua kiblat. Kenapa? Karena ketika salat dia menghadap Masjidil Aqsa, kemudian suruh diarahkan atau suruh berkiblat ke Masjid Haram. Nah, ya. Di fawali wajhaka syatra sama dengan jihah ya. Nah, ini nih boleh ditambah ini. Syatra atau jihah juga sama. Jihata. Itu artinya arah. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Apa ini maknanya? Ya, jadi dihalalkan bagimu gitu, Pak Ustaz. Dihalalkan kalian berpuasa. Bagi kalian berpuasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi intinya pada malam hari bulan puasa istri kalian halal buat kalian, itu maknanya. Uhilla lakum lailata. Lailata di sini darfu makan. Ra'aitu tayra fawqa syajarah. Saya melihat itu doyro. Tayra mana tayra? Di atas pohon. Saya melihat burung di atas pohon. Fawqa. Ya. Amamaka tahta syatra, kemudian lailata fawqa, i'rabnya sama ya. Darfu makan mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Wajah. Nah. Ada pertanyaan? Sekarang ini Ustaz Ana yang izin bertanya.
Fadal. Kadang kalau di Al-Quran itu mim ba'du itu kalau misalnya dia kan nggak ada mudhaf ilaihnya ya Ustaz ya. Apa itu? Maksudnya apa ya? Nggak ada mudhaf Sahih itu ilaihnya atau pembahasan. gimana Ustaz? Min ba'du atau min qablu itu ya, ada pembahasan sahih. Betul. Nah, itu sebagai dzaraf juga nggak Ustaz? Dia dzaraf tapi ada pembahasan khusus untuk qablu ini ya. Min qablu atau ba'du. Apa contohnya ini? Coba Ana juga belum tahu yakin. Coba kita lihat. Surat apa contohnya? Ana lupa juga. Ada macam. Ada kalimat nggak? Biar kita lihat. Ana juga pengen tahu. Pembahasan ini masih belum nempel di otak ini. Kan itu jihatan ya. Jihatan. Jihata, jihata. Syatra sama dengan jihad. Apa ada yang nemu coba? Min qablu surat apa itu? Al-Baqarah ayat 74 Ustaz. Al-Baqarah ayat 74, coba kita lihatnya. Mim ba'di dalika tapi ini Ustaz. Mbak Dalika berarti lain pembahasan. Berarti majrur ya Ustaz? Nah, Oh, yang ini ya, apa ini? ada min qablu kalau tidak salah itu. Coba kita lihat tafsir i'rabnya. Cek. Surat apa? Dan Anda buka. Min qablu. Ada min qablu. Min qablu belum dapat Ustaz. Coba kita cek. Arum ya Ustaz. Arum ayat, Arum Ustaz. Ayat 4. ayat 4. Kita lihat ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, itu harusnya asalnya kan qabla ya. Dan ba'da. Arum, ini arum. Arum di atas Ustaz. Surat keberapa Arum? Arum ayat 4. 4. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ini ayat 4 ya. Coba kita lihat i'rabnya. Langsung ke i'rab saja ya. Ana tutup yang lainnya. I'rab, tahrir wa tanwir kita hilangkan. Nah, ayat keempat ini. Bawah. Ini kelima nih. Kecil ya, mungkin kecil bisa diperbesar kan? Bisa diperbesar atau mungkin Anda potokan kemudian kirim grupnya. Kecil juga dipotong. Kelihatan nggak? Nah, kirim di grup silahkan yang mau lihat. Apa Anda bacakan aja ya, diperbesar zoom gitu ya, di zoom, mudah-mudahan kelihatan. Kita lihat fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Kemudian qablu ismun dzarfiyyun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil harfi. Qablu ini dia isim dzaraf ya, mabni atas dhammah fi mahalli jarrin bil harfi, tapi kedudukannya majrur dengan huruf. Dengan huruf jar. Enggak dijelaskan di sini. Kemudian ba'du juga sama, ba'du isim dzarfiyyun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil harfi. Tidak dijelaskan ya kenapa dia. Wallahu ta'ala alam, yang Anda tanggap ya, yang sebelumnya yang Anda pahami sekarang ya. Kalau apakah benar atau tidak, sementara ini yang Anda tahu bahwa ketika darab dia tidak mudhaf ya, darab tidak mudhaf maka dia mabni. Mabni. Nah, gitu ya. Ya. Maka dia mabni. Tapi kalau mudhaf ya baru masuk ke mansub, akan tetapi tidak ya dengan pembahasan kita sekarang ini. Ini di sini tidak mudhaf juga tapi mansub. Seperti misalkan sanawatin, sinina, isya'an, gitu kan. Allah Ta'ala alam, yang Anda tahu itu ya untuk qablu dan ba'du ini,
sementara ini ya, mungkin kita nanti cari lagi pembahasannya. Sementara ini kalau dia tidak mudhaf mabni, kalau dia mudhaf ya, untuk kata qabla khusus ya, untuk kata qabla dan ba'da, nah, kalau dia mudhaf baru mansub. Nah, Allah Ta'ala alam. Anda masih baru menemukan itu ya, baru menemukan pembahasannya seperti itu yang Anda tahu. Akan tetapi untuk prakteknya Allah Ta'ala Anda tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah benar seperti itu atau tidak gitu ya. Itu. Jadi mungkin bisa ditanyain ke yang lain biar Anda juga tahu nanti. Jadi yang Anda pahami, yang Anda tahu sementara ini untuk kata khusus kata qablu dan ba'du, kalau dia tidak mudhaf maka mabni dhammah, kalau dia mudhaf baru mansub ala dzarfiyah gitu. Nah, atau ada yang tahu? Nggak tahu, Ustaz. Atau Bu Sela? Nggak tahu, Ustaz. Makanya Ana nanya, Ustaz. Nah, sama Ana juga belum tahu pasti ya. Tapi yang Ana tahu hanya itu saja, sebatas itu saja. Nah, ini Ana mau tanya lagi yang min tahtihal anhar, Ustaz, itu majrur ya, Ustaz? Jadi itu dzaraf atau ayat berapa? Kita lihat. min tahtihal anhar itu banyak ya, Ustaz? Coba cari, kita lihat. Min tahtiha itu apakah karena dia jar min, ada minnya? Karena dia mudhaf ya. Nah, Ustaz. Nah, ayat berapa coba? Kita lihat biar kita cari. Kita lihat i'rabnya langsung gitu ya, biar pasti. Min tahtihal anhar, itu banyak kalimatnya. Ayat berapa coba? Satu aja. Ustaz. Al-Hadid ayat 17 ada Ustaz. Al-Hadid ayat 17. Kita lihat Al-Hadid ayat 17. Al-Muzammil, An-Nabal, Hadid di atas, Tahrim, At-Talaq, Al-Jima', Al-Hadid. Ayat 7. Ayat 17, ayat 12 afwan Ustaz. Ayat 12. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini ya. Min tahtiha. Kita lihat i'rab min tahtiha. Ayat 17. Ayat 12. Ayat 12, Ustaz. Nah. Jannatin tajri min, lihat ya. Anak langsung ke min tahtiha, min harfu jarrin mabniun ala sukun. Tahtiha ismun dorfiyun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu. Dia isim majrur dengan min. Kemudian waha'u al-ghaib dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Dan al-anhar fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma wal jumlatu fi mahalli raf'in na'tun lil jannat. Oh, ini fa'il dari tajri ya. Jadi tajril anharu min tahtiha. Taib min tahtiha, dia majrurnya berarti karena ada huruf jar itu min ya. Dan dia mudhaf. Nah, Berarti bukan dzaraf, Ustaz? bukan dorof berarti dia. Jadi Bukan dzaraf. dia isim dorof. Nah, isim dorof akan tetapi Dzaraf tapi nah, majrur dengan min. sebagai mudhaf juga ya, Ustaz ya. Jadi Nah, dia juga mudhaf dan hanya mudhafun ilaih. Sahih. Nah. Jadi kalimatnya begini ya. Tajri al-anharu min tahtiha khalidin. Nah. Khalidin ini hal untuk khalidina halun mansubun wa alamatun nasbiyah ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Khalidina ini hal untuk al-anhar. Tajri min tahtihal anhar. Ini tajri hal. untuk belajar. Kekal. Nah. Jadi kekal mengalir ini maknanya. Khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Tapi untuk sementara ini hanya itu aja yang Anda tahu ya, wallahu ta'alam. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, Anda mohon maaf, mungkin bisa Anda berikan penjelasan atau keterangan ya. Dapat sangat terbuka sekali kalau misalkan ada pembahasan yang salah, yang keliru. Silakan kasih masukan, kasih pendapat ya. Itu yang memudahkan untuk kita. Bukan berarti yang kita pelajari ini sangat benar dan benar paling utama, tidak. Kita hanya belajar. Dan yang ini yang Ana pahami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan untuk maf'ulun fi dzaraf. Kalau di sana itu dzaraf makan bukan sih? Di sana hunaka. Benar kan? Itu masuk dzaraf. Hunaka bukan dzaraf, itu maksudnya bukan. isim isyarah. Oh iya, masyarakat. Nah, isim isyarah ya. Iya, syukur. Maaf. Kalau hunaka itu masuknya ke isim isyarah. Apa Ustaz, lailata kan zorof zaman, kok ditaruhnya di zorof makan? Itu yang contoh uhilalakum. Betul. Nah, Ahsanti barakallah. Ini salah satunya seperti inilah ya manusia. Karena banyak kesalahan. Pindahkan ya. Pindahkan ke samping sini. Masukkan ke dorfuz zaman. Nah, Ahsanti barakallah. Laila ini dorfuz zaman, bukan dorfu makan. Ahsanti barakallah, sudah diingatkan. Pindahkan ya. Nah. Ini nomor 4, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Laila termasuk dorfuz zaman, bukan dorful makan. Maka pindahkan ke dorfuz zaman. Ahsanti barakallah. Jazakallahu khairan koreksinya. Ada lagi yang mau dikoreksi, tambahan atau yang lainnya? Tidak ada, cukup? Gimana Ustaz tadi? Qala rabbi ini itu zarfun makan ya? Qala rabbi ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Lailan ini betul dzarful zaman. Yang salah itu yang ini, uhilla lakum. Yang sebelah kiri, lihat. Yang sebelah kiri nomor 4. Nah, ini uhilla lakum lailatas siyami. Dzarful zaman. Zarfun zaman ya? Betul, dzarful zaman, bukan dzarful makan ya. Jadi pindahkan ke dzarful zaman. Maksudnya adalah tandain aja uhilla lakum lailata. Ini termasuk dzarful zaman. Jadi kasih ke sini, bukan berada di dzarful makan. Nah, ini salah Ana memberikan contoh di sini tempatnya. Sudah? Mafhum, ada pertanyaan? Ya Ustaz. Yakfi ya. Baik. Alhamdulillah berarti sampai sini maf'ul fi. Insyaallah nanti masuk ke maf'ul ma'ah ya. Nah, ya. Setengah buku lagi kita selesai insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.